adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik di Indonesia. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden, wakil rakyat, di berbagai tingkat pemerintah sampai kepala desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobby, dan lain-lain kegiatan. Dalam pemilu, para pemilih dalam pemilu juga disebut konstituen, dan kepada mereka lah para peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanyenya. Penerapan demokrasi di Indonesia melibatkan berbagai aspek, termasuk pemilihan umum, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan pengakuan hak asasi manusia. Meskipun ada tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan, Indonesia telah mengalami kemajuan dalam pembangunan sistem demokrasi sejak reformasi tahun 1998. Proses ini masih terus berlanjut dengan reformasi institusi dan perbaikan sistem politik. Sistem demokrasi di Indonesia adalah demokrasi parlementer dengan presidensial. Artinya, Indonesia memiliki presiden yang merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan, serta parlemen yang bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang. Sistem ini juga melibatkan pemilihan umum secara langsung untuk memilih presiden dan anggota parlemen, serta sistem kepartaian yang kuat dalam proses politik. Tata cara pelaksanaan demokrasi Pancasila. Yang pertama, tata cara pengambilan keputusan. Demokrasi Pancasila berlaku cara-cara musyawarah untuk mufakat di dalam mengambil keputusan. Musyawarah adalah cara untuk merumuskan suatu hal dengan berdasarkan kehendak rakyat untuk mencapai keputusan. Mufakat adalah suatu yang telah disetujui sebagai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat sebagai hasil musyawarah. Jadi, musyawarah untuk mufakat ialah dalam mengambil keputusan berdasarkan kehendak orang banyak sehingga tercapai kebulatan sebagai hasil dari musyawarah. Kedua, pemilihan umum. Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan sebagai pelaksanaan dari kedaulatan rakyat, sedangkan asasnya bersifat umum, langsung, bebas, rahasia. 3. Partisipasi rakyat. Ini berarti bahwa keinginan rakyat tersebut disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan yang ada, yang dibentuk melalui pemilihan umum yang demokrasi. Landasan hukum, sumber-sumber hukum itu adalah sebagai berikut: A. Proklamasi 17 Agustus 1945. B. Sekit Presiden 5 Juli 1959. C. UUD 1945. D. Super Semar, Surat Pemerintah 11 Maret 1966. Sumber-sumber hukum ini merupakan landasan atas lahirnya peraturan-peraturan lainnya. Tata urutan peraturan perundangan. 1. UUD 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-undang. 4. Peraturan pemerintahan pengganti undang-undang. 5. Peraturan pemerintahan. 6. Keputusan presiden. 7. Peraturan-peraturan pelaksanaan yang lainnya seperti peraturan atau keputusan menteri dan lain-lainnya. 6. Demokrasi sebagai way of life. Di samping demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan juga merupakan way of life atau cara hidup dalam bidang pemerintahan. Cara hidup itu ialah suatu cara yang dianggap paling sesuai dalam rangka terselenggaranya pemerintahan dengan teratur. Dalam hal ini dikembangkan suatu cara yang semua orang akan menceritainya, karena cara ini menjamin adanya ketertiban dalam hidup bernegara, tertib tetapi penuh dengan kedinamisan, karena dinamika itu merupakan suatu ciri dari suatu masyarakat yang hidup dan demokratis. Pejamkanlah mata, padanya kita berserah.